Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrianti Afriza Ritonga, NPM 18050007. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Riau Kepulauan. Ini saya akan menjelaskan tentang tipe data dan operator dalam mata kuliah Komputer dan Pemrograman dengan dosen pengampu Bu Dora Detrina, SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe data dan operator. Nah, apa saja sih yang ada di dalam tipe data dan operator itu? Nah, yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian data terlebih dahulu, lalu identifier, lalu konstanta, variabel, dan tipe data. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian data. Nah, apa sih data itu? Data merupakan bentuk jamak dari bahasa Latin, yaitu datum. Datum yang artinya fakta atau sesuatu yang diberikan. Dalam istilah lain, data mewakili angka, karakter, dan simbol-simbol lain yang berfungsi sebagai masukan untuk proses komputer. Adapun 3 jenis data dalam bahasa pemrograman. Yang pertama ada data numerik, yang kedua data string, yang ketiga data logika. Nah, data numerik ini dia jenis data yang berfungsi untuk proses matematis atau aritmatika. Ini berhubungan dengan angka. Nah, yang kedua data string. Data string itu jenis data yang berfungsi untuk proses non matematis. Dia ini berhubungan dengan kata-kata atau kalimat gitu ya. Nah, yang ketiga ada data logika. Ini dia jenis data yang mempunyai 2 satuan, true and false. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu identifier. Nah, identifier atau pengenalan ini adalah penamaan dalam Java. Nah, di sini ada aturan identifier dalam Java. Yang pertama, tidak boleh mengambil dari keyword. Apa sih keyword? Di sini ada keyword, contohnya ya, ASM, catch, continue, if, namespace, public, switch, try, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada boleh menggunakan huruf, angka, dan lain-lain. Yang ketiga, harus dimulai dengan huruf, underscore, dan lambang dolar. Yang lebih jelasnya nanti saya akan memberikan contoh dalam penulisan identifier. Nah, ini merupakan contoh identifier yang benar, penulisannya yang benar. Nah, misalnya kita ingin membuat bahasa pemrograman variable name. Nah, kita tidak boleh menulis langsung variable name. Nah, gini. Kita harus menambahkan underscore di depan. Kan tadi sudah diingatkan aturan identifier yang benar harus menggunakan underscore, harus dimulai dengan underscore, baru lambang dolar dan huruf. Nah, yang kedua nih, misalnya kita ingin membuat 3 variabel. Nah, kita harus menambahkan di depannya ini underscore. Ada juga test variabel. Nah, kita harus menambahkan lambang dolar. Nah, ini boleh juga nih variabel test, tetapi kan ini ada 2 suku kata, variabel dan test. Nah, V-nya ini harus huruf kapital. Lalu ada juga variabel test. Nah, ini juga boleh, tetapi tidak boleh dia ada spasi ya. Dia harus secara langsung. Terus ada juga misalnya sebuah kalimat, this is a variable name that is long but still valid because of the underscores. Nah, cara penulisannya this underscore is underscore underscore variable underscore name sampai underscores. Lalu kita bisa juga menggunakan kata kunci keyword tadi, max value. Nah, setelah kata kunci max kita harus menambahkan underscore. Juga contoh identifier yang salah penulisannya. Nah, ini misalnya 8 example. Nah, tidak boleh huruf depannya itu, tidak boleh di depannya itu dia angka. Jadi, ini salah jadinya. Terus variabel test. Nah, di sini ada spasi, makanya salah. Seharusnya variabel test disambung tanpa spasi.
Lalu ada juga $2. Seharusnya lambang dolar ini diletak di depan. Nah, saya akan membahas tentang konstanta dan variabel. Nah, konstanta ini adalah suatu elemen yang nilainya sudah ditetapkan. Nah, konstanta itu ada 2 tipe dalam pemrograman, yaitu konstanta bilangan dan konstanta teks atau string. Nah, di konstanta bilangan ini dia ada 2 jenis, yaitu konstanta integer dan pecahan atau real. Integer ini bilangan bulat ya. Terus selanjutnya konstanta teks atau string. Ini ada 2 jenis juga, yaitu data karakter dan data string. Selanjutnya ada variabel. Nah, variabel ini adalah suatu elemen yang nilainya berubah, atau tidak tetap. Nah, di dalam matematika kita sudah belajar konstanta dan variabel itu apa sih? Nah, misalnya ada contoh luas lingkaran. Luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Nah, nilai pi ini kan sudah ditentukan, yaitu 3,14 atau 22/7. Nah, yang dimaksud dengan variabel, yang dimaksud dengan konstanta itu ini, pi-nya. Karena kan sudah ditetapkan dari sananya, pi itu 3,14 atau 22/7. Nah, ini dimaksud, ini konstanta. Nah, yang R-nya ini berapa sih? Nah, itu kan nanti tergantung soalnya. Jadi, ini R ini kan bisa 1, bisa 2, makanya dia disebut dengan variabel. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe data. Nah, tipe data itu tempat untuk menentukan pemberian nilai terhadap suatu variabel yang diberikan oleh user atau pengguna. Terus, tipe data itu ada 2 jenis, yaitu tipe data primitif dan tipe data referensi. Nah, tipe data primitif itu dalam pemrograman Java yaitu char, byte, short, int, long, float, double, dan boolean. Nah, yang tipe data referensi itu untuk mereferensikan objek atau kelas tertentu seperti string. Baiklah, penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.